Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Cory Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang malaikat di agama Islam dan Kristen Katolik. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, selain manusia, setan, dan jin. Ada 10 malaikat beserta tugasnya yang wajib diimani dalam Islam. Yang pertama, malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada nabi dan rasul. Malaikat Jibril juga yang menyampaikan Al-Quran secara perlahan kepada Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, malaikat Mikail, bertugas menyampaikan rezeki dari Allah kepada manusia dan makhluk lainnya seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Malaikat Mikail juga mengatur air serta menurunkan hujan dan petir ke muka bumi. Yang ketiga, malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Tiupan sangkakala yang pertama adalah penanda datangnya hari kiamat, dan tiupan yang kedua merupakan hari berbangkit. Malaikat Israfil adalah malaikat pertama yang diciptakan oleh Allah. Berikutnya yang keempat, malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa dan juga dikenal dengan sebutan malaikat maut. Yang kelima dan enam ini adalah malaikat mungkar dan malaikat nakir, bertugas menanya roh atau orang yang telah meninggal dunia di alam kubur. Mereka akan menanyakan siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Lalu selanjutnya yang ketujuh, malaikat rakib, bertugas mencatat amal baik manusia untuk diserahkan kepada Allah di hari penghitungan. Lalu yang kedelapan, malaikat atid, bertugas mencatat amal buruk manusia. Barang siapa yang berat timbangan keburukannya akan dihukum di neraka. Selanjutnya yang kesembilan, malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. Ia akan membuka pintu surga, menyambut orang yang beriman saat diperintahkan oleh Allah. Terakhir yang 10 adalah malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik disebut memiliki wujud yang menyeramkan, bahkan api neraka pun takut kepadanya. Sedangkan dalam Kristen Katolik ada 7 malaikat agung, yaitu Mikael atau Michael, dikenal sebagai malaikat keadilan. Kitab Taurat mengenal malaikat ini sebagai penghancur Sodom dan Gomora, dan sebagai malaikat yang membantu penguburan Nabi Musa. Ia adalah malaikat perang melawan iblis dan pengikutnya. Mikael atau Michael juga disebut sebagai penjaga sakramen Maha Kudus Ekaristi. Lalu yang kedua, Rafael, artinya Tuhan yang menyembuhkan. Ia adalah penjaga sakramen tobat. Rafael digambarkan membawa wadah minyak pengurapan dan ikan. Berikutnya yang ketiga adalah Gabriel, malaikat inkarnasi dan juga dikenal sebagai malaikat belas kasihan. Gabriel merupakan malaikat agung yang memberitakan kabar gembira dan kemenangan inkarnasi melawan dosa dan maut. Ia juga disebut sebagai penjaga sakramen baptis. Yang keempat, Uriel, penjaga sakramen krisma atau sakramen penguatan. Salah satu sakramen Katolik yang masuk dalam kategori inisiasi. Salah satu tujuan sakramen krisma adalah membuat umat lebih bertanggung jawab dalam pelayanan. Selanjutnya yang kelima, Yehudiel, penolong dalam sakratul maut dan penjaga sakramen pengurapan orang sakit. Lalu yang keenam, Barakiel, memimpin sepasukan malaikat. Ketiga, kitab Henok menjelaskan dirinya sebagai salah satu dari 4 penguasa serafim dan malaikat petir. Yang ketujuh, Seltil, penjaga misa kudus yang membawa dupa melambangkan doa dan penyerahan pada pengorbanan Tuhan dalam misa kudus. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang malaikat di agama Islam dan Kristen Katolik. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.